Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk seluruh masyarakat Mojokerto yang saya cintai. Pada tanggal 21 April yang lalu, pemerintah Kota Mojokerto menerbitkan surat edaran wali kota terkait beberapa hal tentang protokol kesehatan yang kita himbau kepada masyarakat, juga penerapan physical distancing pada beberapa ruas jalan yang menjadi pusat-pusat keramaian, sekaligus penerapan jam malam bagi seluruh toko, warung, kafe, dan tempat-tempat usaha yang ada di Kota Mojokerto. Seluruh upaya itu kami lakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Mojokerto. Seperti kita ketahui bersama, apa yang menjadi landasan adalah antisipasi terhadap adanya PSBB di 3 kota besar, sehingga kita mengantisipasi dengan penerapan jam buka malam dan penerapan physical distancing di jalan-jalan protokol agar tidak terjadi perpindahan orang-orang yang dari 3 daerah yang sudah menerapkan PSBB untuk berpindah ke Kota Mojokerto. Kemudian adanya transmisi lokal di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto, yaitu kabupaten yang sangat aktif. Sedangkan kita sulit untuk membatasi arus masuk dari wilayah kabupaten karena kita ketahui bersama kantor pemerintah kabupaten dan beberapa kantor dinas juga berada di wilayah Kota Mojokerto, sehingga upaya tersebut kita lakukan dalam rangka membatasi terjadinya transmisi lokal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Mojokerto. Sekaligus banyaknya warung-warung kafe yang belum taat terhadap physical distancing. Mereka masih berkerumun hanya untuk sekedar ngopi dan ngobrol-ngobrol. Mereka banyak tidak menggunakan masker, baik pembeli maupun penjualnya, meskipun surat edaran sudah kita buat 1 bulan lebih sebelumnya, dan himbauan pemantauan rutin kita lakukan bersama-sama bersinergi dengan 3 pilar. Saat ini pemerintah Kota Mojokerto kondisi status COVID-nya juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bisa saya sampaikan bahwa status ODR kami per tanggal 28 April 2020 sebanyak 1.591. Posisi ODP 280, PDP ada 8 dan OTG-nya ada 2 orang. Untuk data lengkap persebaran itu semua per kelurahan bisa dilihat di web covid19kotamojokerto.go.id secara langsung, termasuk dari jumlah sekian banyak ini berapa yang sudah selesai dalam pemantauan, berapa yang masih dalam pemantauan, dan berapa yang meninggal, semuanya lengkap ada di web tersebut dan bisa dilihat perubahannya per hari karena update setiap hari kami lakukan pada pukul 17.00 maksimal. Kemudian upaya mitigasi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Mojokerto sejak awal pandemi COVID ini melanda, kurang lebih pada pertengahan bulan Maret 2020 yang lalu, kami sudah melakukan upaya mitigasi sosial dan ekonomi. Di antaranya adalah percepatan pencairan bantuan sosial yang harusnya disalurkan pada bulan Mei, kami percepat penyalurannya di bulan April, termasuk di dalamnya pencairan bantuan untuk PKH, bantuan pangan, dan kami juga dalam upaya mitigasi ini melakukan pelatihan alih profesi bagi IKM dan UKM yang terdampak dengan memberikan pelatihan jahit masker sebanyak 140.000, jahit APD, pembuatan hand sanitizer, di mana
menyasar ratusan IKM UKM yang terdampak dan hasilnya dibeli oleh pemerintah, sekaligus kita arahkan untuk menerima pesanan dari beberapa BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta untuk selanjutnya hasilnya disumbangkan atau diberikan kembali kepada masyarakat, baik melalui gugus tugas ataupun secara langsung pendistribusiannya. Kemudian upaya mitigasi yang ketiga adalah penyaluran modal kerja dan pendampingan. Kami memiliki sasaran sebanyak 900 KK yang ada di 6 kelurahan Kota Mojokerto akan mendapatkan bantuan UB. Mereka akan kita dampingi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID, sehingga ketika masa pandemi ini mereka masih mendapatkan bantuan sosial dari masyarakat, bantuan sosial dari pemerintah untuk kebutuhan dasarnya, tetapi kita arahkan bagaimana pasca pandemi ini berakhir mereka masih tetap bisa berdaya dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, karena bantuan sosial ini tentu tidak lagi akan disalurkan oleh pemerintah ketika pandemi ini berakhir. Mitigasi yang keempat terkait pembentukan pasar online atau penyiapan digital platform bagi pedagang yang ada di Pasar Tanjung. Salah satu upaya untuk menerapkan social distancing, karena masyarakat kita masih tetap butuh berbelanja setiap hari untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Maka upaya penyediaan digital platform tersebut, mereka bisa berbelanja dari rumah, tetapi kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan bekerja sama dengan ojek online. Yang kelima, operasi pasar sembako murah. Kami bekerja sama dengan Bulog menyiapkan ada 4 komoditas, di mana komoditas yang saat ini jumlahnya terbatas dan harganya sangat mahal adalah gula pasir. Kami menyiapkan gula pasir dengan harga sangat murah, ada minyak goreng, ada beras, dan juga tepung terigu. Sesuai dengan kontrak, kami dengan Bulog ada sebanyak 18.000 paket yang kami salurkan secara bertahap mulai dengan minggu ke-3 April dan berjalan seterusnya, baik melalui kelurahan maupun e-warung yang tersebar di seluruh kota Mojokerto. Yang keenam, kami melalui TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, secara berkala melakukan pemantauan atas ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok dan penting yang ada di Kota Mojokerto dalam upaya mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga di pasar. Alhamdulillah sampai hari ini bahan-bahan pokok dan penting harganya masih terkendali, kecuali memang harga gula pasir. Yang ketujuh, kami juga mengadakan program pengadaan nasi bungkus yang perharinya kami beri kuota sebanyak 1.000 nasi bungkus, di mana penyedianya kami bagi kepada seluruh warung yang terdampak, sehingga di tengah kondisi adanya pembatasan jam buka mereka masih bisa memiliki penghasilan. Dan nasi bungkus tersebut difungsikan untuk memberikan makan kepada para petugas gabungan 3 pilar dan juga relawan yang ada di posko-posko COVID yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto, termasuk petugas yang berjaga di wilayah physical distancing. Yang selanjutnya, kami juga sedang berupaya mensinergikan antara program pemerintah terkait penanganan dampak ekonomi dengan seluruh BUMN dan BUMD yang ada di Kota Mojokerto. Kami memikirkan bagaimana pasca pandemi ini berakhir, masyarakat kita bisa tetap berdaya dan mandiri. Dalam waktu 6 bulan, hingga menurut prediksi pandemi ini akan berakhir di bulan Oktober, mereka kita berikan pendampingan dan inkubasi kemandirian ekonomi
dengan beberapa pilihan, mulai dari bidang peternakan, budidaya pertanian, di mana pilihannya adalah budidaya ternak ikan dan bahan-bahan pangan yang mudah dan sederhana, sehingga masyarakat kita tidak kesulitan dan diharapkan mereka tidak putus di tengah jalan dalam waktu 6 bulan mendapatkan pendampingan tersebut.